Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya di Minggu 26 Oktober 2025. Selamat melayani buat kita yang melayani hari ini dan selamat menikmati ibadah. Bagi kita yang akan beribadah hari ini, saya akan menyampaikan renungan dari ringkasan khotbah hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema Yesus Gembala yang Baik. Bapak Saudara terkasih dalam nama Yesus, Gembala yang baik adalah satu kiasan, satu gambaran sebagai perbandingan atau sebagai gambaran pada saat itu bagaimana berbicara tentang gembala, sesuatu yang sudah biasa pada konteksnya. Seorang gembala itu adalah penjaga, pelindung, pemelihara daripada kawanan domba atau kawanan ternak yang dipercayakan kepadanya. Tapi menarik sekali dengan tema ini, Yesus Gembala yang Baik bukanlah berbicara tentang pekerjaan semata-mata, tetapi Yesus Gembala yang baik dikatakan oleh Yesus sendiri. Kalau kita melihat ayat 11, akulah gembala yang baik. Satu pernyataan ingin menunjukkan kepada orang-orang pada saat itu, terlebih orang-orang Farisi yang mencoba menjatuhkannya, menentangnya, bahkan membukakan kebenaran kepada orang-orang pada saat itu bahwa ada gembala-gembala atau yang merasa menjadi gembala-gembala, padahal mereka bukanlah gembala yang baik. Tentu Yesus berkata, Yesus adalah gembala yang baik menjadi sebuah perbandingan pada saat itu. Ada gembala-gembala yang tidak baik, yang merasa dirinya gembala, yang merasa dirinya dipercayakan, padahal tidak. Tentunya kita melihat Yesus berkata gembala yang baik punya kriteria. Gembala yang baik di sini bukan berbicara sekedar upahan, tetapi kalau kita melihat ayat 1 dan 2 itu, dia adalah pemilik, ya, yang dia datang dengan cara yang baik, bahkan yang dipertegas lagi dalam ayat 12, bukanlah upahan, tapi dia pemilik kawanan domba-domba itu, ya, kawanan domba-domba itu sendiri. Bahkan seorang gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya, dia mengenal setiap pribadi dombanya. Setiap domba-domba itu dia mengenal nama-namanya. Ketika dipanggil, domba-domba itu mendengar dan domba-domba itu mengenal gembalanya. Dan yang ketiga, gembala yang baik menuntun dengan kasih, bahkan memberikan perlindungan kepada domba-dombanya. Kalau kita melihat di ayat 4 sampai dengan 9, ya, seorang gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya keluar, berjalan di depan, ya, mereka depan domba-domba dan mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, mengenal suara gembalanya. Dan kemudian yang keempat, gembala yang baik itu bahkan berkorban bagi domba-dombanya. Itu dikatakan dalam ayatnya yang 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah gambaran terbesar Yesus sebagai gembala yang baik, dia mau berkorban bagi domba-dombanya, berkorban memberikan perlindungan, bahkan memberikan nyawanya. Ini juga menjadi berita bagi kita bahwa dialah Allah yang telah datang ke dunia dalam menjadi manusia untuk penebusan domba-dombanya, untuk penebusan umat manusia sebagai gambaran domba-dombanya, memberikan nyawanya supaya kita tidak binasa karena dosa kita, tapi kita diselamatkan karena pengorbanannya. Yesus mengatakan dia gembala yang baik sebagai perbandingan bahwa ada memang pribadi-pribadi yang berusaha atau pribadi-pribadi yang digambarkan kebalikan daripada gembala yang baik, yaitu gembala yang tidak baik atau pribadi-pribadi yang jahat yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini seperti pencuri dan perampok di ayat yang pertama. Mereka datang dengan cara yang tidak baik, sementara gembala yang baik tadi masuk dari pintu yang memang pintu masuk kepada domba-domba itu di kandang itu. Sementara ada yang dikatakan pencuri dan perampok, ya. Ada pribadi-pribadi yang berusaha menghancurkan kehidupan domba-domba, bahkan membinasakan, pekerjaannya hanya untuk mencari keuntungan. Kemudian dikatakan dalam ayat kelima, mereka tidak dikenali, bahkan kedatangan mereka itu kedatangan yang menakutkan. Berbeda sekali dengan kedatangan Yesus yang selalu mendatangkan damai sejahtera, yang selalu mendatangkan sukacita dan pertolongan. Dan kemudian
tentunya ada gembala-gembala yang tidak baik dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu gembala-gembala upahan yang tidak mau berkorban. Mereka pedulinya bukan kepada pemeliharaan, tapi kepada apa yang mereka bisa dapatkan dari pekerjaan mereka, apa yang mereka bisa dapatkan dari apa yang mereka lakukan dalam mengembalakan itu. Nah, ini gambaran perbandingan dari Yesus ingin mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, digambarkan sebagai domba-domba, bahwa kita sebagai domba-domba digambarkan domba-domba itu adalah binatang yang lemah, binatang yang penurut satu sisi, tetapi binatang juga yang harus benar-benar tunduk kepada gembala yang benar, tunduk kepada gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Daud berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menjadi gambaran bagi kita, ya, bahwa kalau Tuhan benar-benar kita jadikan gembala agung kita, gembala yang baik dalam hidup kita, yang memimpin kita, menuntun kita, dan kita terus percaya dan kita serahkan hidup kita, maka Dia akan terus melindungi kita. Bukan saja melindungi, bahkan Dia sudah berkorban bagi kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu, marilah kita terus bergantung kepada Tuhan sebagai domba-domba. Ingat, sebagai domba-domba yang lemah, kita tidak bisa hidup di luar daripada kasih Tuhan. Karena akan ada pribadi-pribadi yang berusaha menghancurkan kita. Ada pribadi-pribadi yang itu terlebih oknum si jahat, si iblis, yang berusaha untuk menunggu kelemahan kita. Karena itu supaya kita tetap terjaga, tetaplah bergantung di dalam Yesus Kristus sebagai gembala agung, dan tetaplah berserah kepadanya, tetaplah hidup dalam pimpinan gembala agung Yesus Kristus, supaya hidup kita benar-benar terlindungi, terjaga, dan tetap dipelihara dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kita tetap bergantung dan kita tetap berkata seperti Daud berkata, kalau Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku, takkan kekurangan kebutuhan, takkan kekurangan perlindungan, karena Tuhanlah segala-galanya buat kita. Dia akan mencukupkan, Dia akan melindungi, Dia akan menyertai. Jangan pernah takut, Dia gembala yang baik, Dia gembala yang agung, yang tentunya pasti akan tetap memelihara kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Itu janji Dia melalui pengorbanannya, janji Dia ketika Dia bangkit, ketika Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, dan Tuhan Yesus tetap menjadi gembala agung kita dari sekarang sampai selama-lamanya, yang akan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.